Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi COVID-5. Informasi merupakan sumber daya utama bagi enterprise. Teknologi memegang peranan penting yang dapat meningkatkan fungsi informasi pada enterprise, sosial, publik, dan lingkungan bisnis. COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen IT dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. COVID-5 for Information Security, yang dimana fokus pada COVID-5 untuk informasi security lebih ditekankan pada keamanan informasi dan memberikan gambaran secara detail dan praktikal tentang panduan bagi para profesional keamanan informasi dan orang-orang yang merupakan bagian dari enterprise yang memiliki ketertarikan di bidang keamanan informasi. Secara umum, kita dapat mengatakan pengertian COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip COVID-5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. COVID-5 terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan tersebut. COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, tetapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. Mencakup organisasi secara menyeluruh atau end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Menerapkan satu framework tunggal yang terpadu, COVID-5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberikan panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COVID-5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen IT perusahaan. COVID-5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Memungkinkan pendekatan yang holistik, governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Memisahkan tata kelola dengan manajemen. COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Menurut COVID-5, governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari stakeholder dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai. Governance memberikan arah bagi penentuan prioritas dan pengambilan. Selanjutnya, enablers atau komponen tata kelola yang digunakan COVID-5, yaitu 1. Principles atau policies and frameworks yang dimana berguna untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan ke dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Yang kedua, processes menggambarkan praktik dan kegiatan di perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini juga mencakup beberapa tujuan yang terkait.
Yang ketiga, organisational struktur adalah entitas pembuat keputusan utama dalam suatu perusahaan. Yang keempat, kultur, ethics atau behavior, yang dimana individu dan perusahaan sangat sering diremehkan sebagai faktor keberhasilan dalam kegiatan tata kelola dan manajemen. Yang kelima, information, menyebar ke seluruh organisasi dan mencakup semua informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan. Informasi diperlukan untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan dan diatur dengan baik, tetapi pada tingkat operasional, informasi seringkali merupakan produk utama dari perusahaan itu sendiri. Yang keenam, service, infrastruktur atau application, memberikan perusahaan pemrosesan dan layanan teknologi informasi. Yang ketujuh, people, skills and competencies, terkait dengan orang-orang dan diperlukan untuk berhasil menyelesaikan semua kegiatan dan untuk membuat keputusan yang benar, mengambil tindakan korektif. Kemudian komponen COVID 5, yang pertama kerangka, mengatur tujuan tata kelola TI dan praktik yang baik berdasarkan domain dan proses TI dan menghubungkannya dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, deskripsi proses, sebuah model proses, referensi, dan bahasa umum untuk semua orang dalam sebuah organisasi. Proses memetakan ke area tanggung jawab untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau. Yang ketiga, tujuan pengendalian. Menyediakan satu set lengkap persyaratan tingkat tinggi untuk dipertimbangkan oleh manajemen untuk pengendalian yang efektif dari setiap proses TI. Yang keempat, pedoman manajemen. Membantu menetapkan tanggung jawab, menyepakati tujuan, mengukur kinerja, dan menggambarkan hubungan timbal balik dengan proses lain. Yang kelima adalah model kedewasaan, menilai kematangan dan kemampuan berproses dan membantu Selanjutnya, karakteristik atau 4 kunci penting dari COVID-5. Yang pertama, fitur penting pertama dari COVID-5 adalah ia dirilis dengan evolusi dari model kematangan COVID 4.1 ke model kemampuan proses COVID-5. Kedua model melakukan tugas yang sama, tetapi struktur, kerangka kerja dalam model kemampuan proses baru yang dimodifikasi. Yang kedua, COVID-5 memberikan fitur Balance Scorecard atau BSC yang digunakan untuk memahami nilai bisnis TI. Ini digunakan di berbagai organisasi untuk mengukur pelaksanaan perusahaan di berbagai area. Yang ketiga, COVID-5 dibuat untuk lebih fokus pada bisnis dan TI sebagai bentuk terintegrasi. Ini akan membantu meningkatkan sistem organisasi sebagai memperjelas peran dan komunikasi dan mencegah perusahaan dirugikan oleh beberapa masalah terkait informasi dan teknologi. Yang terakhir, yang keempat, COVID-5 dikembangkan untuk lebih fokus pada tujuan proses, menambahkan nilai lebih untuk pendekatan yang digunakan di sini dibandingkan dengan yang ada di COVID 4.1. Selanjutnya, cara kerja COVID-5. Yang pertama, meeting stakeholder needs, berguna untuk pendefinisian prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan. Dalam konteks tujuan perusahaan atau enterprise goal, tujuan yang terkait IT atau IT-related goal, tujuan yang akan dicapai enabler atau enabler goal. Selain itu, sistem tata kelola harus mempertimbangkan seluruh stakeholder ketika membuat keputusan mengenai penilaian manfaat, resource, dan risiko.
Yang kedua, offering enterprise end-to-end. Bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang disusung COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan yang mulus. Prinsip kedua ini juga meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses. Dalam lingkup perusahaan, COVID-5 menangani semua layanan TI, internal maupun eksternal, dan juga proses bisnis internal dan eksternal. Yang ketiga, applying a single integrated framework. Sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga perusahaan mampu menggunakan COVID-5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Selain itu, prinsip ini menyatukan semua pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework IA, IS, ACA, atau COVID, VAL IT, RIS IT, BMIS, ITAF, dan lain-lain. Yang keempat, enabling a holistic approach, yakni COVID-5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID-5 akan berhasil. Enabler didorong oleh janabaran tujuan. Yang terakhir, yang kelima, separating governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan yang berbeda.